Selamat pagi adik-adik. Akhirnya kita bertemu lagi bersama Kak Dea di sini untuk memulai ibadah IMPA. Sebelumnya Kak Dea mau tanya dulu. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya sih? Semoga masih baik-baik saja dan masih menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu Kak Dea mau ajak adik-adik yang ada di rumah sekalian untuk ambil posisi yang baik, duduk dengan rapi, diam. Udah pada sarapan kan? Kak Dea sih udah sarapan. Jadi semoga adik-adik di rumah jangan lupa sarapan dulu sebelum memulai ibadah ya. Biar semangat dan kuat dan gak ngantuk. Sekarang kita akan memulai ibadah. Kak Dea mau ngajak adik-adik yang ada di rumah untuk saat teduh sejenak. Kita saat teduh ya. Saat teduh selesai. Nah, sebelum kita memulai semua rangkaian ibadah hari ini, pagi ini, Kak Dea mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Kita berdiri bersama-sama untuk memulai ibadah dengan Mars PA. Adik-adik pasti tahu kan? Nyanyi bareng Kak Dea ya. Dunia wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan. Beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ibadah. Kak Dea mau ngajak kita semua yang ada di rumah khususnya untuk menyanyikan 2 buah lagu pakai gerakan ya. Ikutin gerakan Kak Dea juga. Judul lagunya Di Dunia Ada 2 Jalan dan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati petik jari, kalau kau senang hati petik jari, kalau kau senang hati mari kita lakukan.
Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Gimana sih posisi doa yang baik dan benar? Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini anak-anakmu sudah siap untuk memulai ibadah PA. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah kami ya Bapa, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu selanjutnya dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan firman? Sekarang Kak Dia mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sekarang kami anak-anakmu ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhanmu ini bisa menjadi berkat dan bekal untuk kami anak-anakmu dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti masih semangat, sehat, dan penuh sukacita. Gak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Kak Esther mengajak adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus, atas bimbingan Tuhan Yesus buat adik-adik yang ada di rumah hingga saat sekarang ini. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nah, adik kita JJ dari sektor Silo akan membacakan untuk kita semua. Bacaan hari ini terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Dia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah pengikutnya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditanam dan diayak dari setiap gunung yang tinggi dan
Dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelum Kak Esther bercerita, Kak Esther akan memutar video atau menunjukkan video untuk adik-adik lihat bersama-sama ya. Yuk kita lihat videonya adik-adik.
adik-adik sudah melihat video tadi? Video itu di mana seorang anak kecil yang Tuhan Yesus tugaskan untuk menjaga kayu salib atau memegang kayu salib sampai Tuhan datang. Nah, apa yang terjadi adik-adik dalam video tadi? Anak itu tetap teguh memegang kayu salib ya adik-adik ya. Walaupun ada temannya datang mengajak dia bermain, ada badai, ada hujan lebat, apapun yang terjadi, anak ini tetap selalu pegang kayu salib. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan berjanji dia akan datang. Tuhan berjanji dia akan menemui dan menolong dia. Nah, tapi dalam waktu yang begitu lama dia semakin lemah adik-adik dalam memegang kayu salib itu adik-adik. Dia sampai tergeletak dan kayu salib itu jatuh juga. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam dia jatuh, dia bermimpi bahwa Tuhan datang, Tuhan menolong dia. Nah, apa yang terjadi? Dia bangkit lagi adik-adik, dia bangun dan megang kayu salib itu dengan semangat, dengan penuh sukacita. Nah, apa yang terjadi? Tuhan datang menolong dia, Tuhan memeluk dia karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan menolong dia apapun keadaannya. Nah, sama seperti Nabi Yesaya pada gambar ini nih adik-adik nih. Nabi Yesaya ini adalah nabi utusan Tuhan buat bangsa Yehuda yang berdiam di Yerusalem. Nabi Yesaya ini menginginkan atau mau membuat bangsa Yehuda selalu takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap sama Tuhan. Tapi mereka tidak mendengarkan Nabi Yesaya. Apa yang terjadi? Mereka malah tidak takat sama Tuhan Yesus, tidak melakukan firman Tuhan, tidak beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, seperti itukah yang Tuhan mau pada kita? Ya betul, tentunya Tuhan mau kita supaya taat kepada Tuhan Yesus, taat akan firman-Nya. Nah, tapi suatu ketika bangsa atau umat Yehuda di Yerusalem seperti gambar di samping kanan kakak ini, di mana bangsa ini atau umat Yehuda ini diserang oleh bangsa Asyur. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Mereka diserang oleh bangsa Asyur. Mereka ketakutan, mereka merasa, kok tiba-tiba kami diserang, ada apakah ya? Mereka kelaparan, mereka gemetar nih adik-adik. Bayangkan adik-adik, kita diserang oleh bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan. Nah, tapi umat Yehuda ini walaupun diserang oleh bangsa Asyur, mereka tidak meminta pertolongan Tuhan. Mereka meminta pertolongan pada siapa adik-adik? Nih gambar yang ketiga kakak Esther lihat nih, perlihatkan. Gambar apa adik-adik? Umat Yehuda menyembah patung berhala ya adik-adik. Nah, menyembah patung berhala yang terbuat dari emas, perak. Nah, itu Tuhan suka tidak? Iya betul adik-adik, Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi umat Yehuda ini malah menyembah berhala yang Tuhan tidak inginkan. Dia menyembah bangsa Mesir, bangsa yang punya pejabat yang tinggi, punya raja yang berkuasa.
Nah, disitulah Tuhan sedih atau tidak? Ya, betul adik-adik. Hati Tuhan terluka, hati Tuhan kecewa kepada umat Yehuda yang berada di Yerusalem. Padahal Tuhan Allah selalu merindukan mereka, membuat mereka bahagia. Tuhan ingin memberikan makanan bagi mereka yang kelaparan, memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih, memberikan sukacita bagi mereka yang berputus asa. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak melakukan itu adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan tidak sampai di situ untuk membuat bangsanya mengikuti Tuhan. Tuhan mengirim Nabi Yesaya, Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yesaya yang tadi Kak Esther tampilkan gambarnya ya, yang tadi Nabi Yesaya. Nah, di situ pesannya Tuhan menginginkan bangsa Yehuda atau umat Yehuda yang ada di Yerusalem untuk kembali menyembah kepada Tuhan Allah, untuk bersyukur kepada Tuhan Allah atas apa yang sudah mereka terima. Mereka diberikan sukacita, mereka diberikan keselamatan, mereka diberikan pengharapan. Karena Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, menginginkan Kak Esther, menginginkan adik-adik yang di rumah untuk selalu taat kepada Tuhan Allah. Tidak mendukakan hati Tuhan, tidak mengecewakan hati Tuhan. Seperti apa ya contohnya? Adik-adik tahu enggak? Tidak mengecewakan hati Tuhan, tidak membuat hati Tuhan sedih. Ayo, bisa jawab enggak? Ya betul, dengan cara rajin berdoa, rajin IHMPA, rajin bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita sudah miliki, atas nafas hidup kita, atas kesehatan sampai sekarang ini. Nah, di situ Tuhan mau menginginkan kita untuk selalu bersyukur. Jangan berputus asa, karena Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita semua, bagi Kak Esther dan bagi adik-adik yang ada di rumah. Dan Tuhan selalu memberikan pengharapan buat adik-adik. Apa yang adik-adik harapkan, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Yang penting tadi itu, adik-adik selalu taat dan selalu setia, tidak menyedihkan hati Tuhan Yesus, tidak mendukakan hati Tuhan Yesus. Jika adik-adik sudah melakukan itu semua, hati Tuhan senang tidak? Ya, pasti hati Tuhan sangat senang. Tuhan sangat bersukacita melihat, wah, ternyata mereka selalu mengasihi aku dan aku akan selalu mengasihi mereka. Ya, betul adik-adik. Jadi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur akan kasih sayang Tuhan buat kita semua. Demikian cerita dari Kak Esther hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukannya di kehidupan adik-adik di rumah. Jangan lupa selalu tetap sehat dan selalu rajin berdoa ya adik-adik ya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 22 yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai.
Oke adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan. Masih sama mas seperti minggu-minggu lalu, adik-adik memberikan persembahannya lewat dimasukkan ke dalam amplop. Lalu amplopnya diberikan ya ke mama, papa, oma atau opa supaya bisa dibawa ke gereja. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahanku. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala hikmat, atas segala kesehatan yang sudah kami terima sampai saat sekarang ini. Tuhan yang selalu memberikan kami kemampuan, Tuhan selalu memberikan kami semangat, Tuhan selalu memberikan kami sukacita. Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah yang saat sekarang ini yang sedang mengikuti IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka sampai saat sekarang ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang tidak mengikuti IHMPA, mungkin ada yang sedang sakit atau mungkin ada yang sedang berpergian. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan ketuk pintu hati mereka supaya mereka dapat beribadah minggu depan bersama-sama dengan kami secara online dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para orang tua mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi para orang tua, mama, papa, oma, opa mereka Tuhan yang berada di rumah. Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan memberikan berkat-berkat yang begitu melimpah kepada mereka sehingga mereka dapat menyalurkan apa yang Tuhan sudah berikan. Mereka dapat bersukacita dengan penuh bahagia. Tuhan, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja kami di seluruh dunia ini sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, Tuhan melihat akan kerinduan kami anak-anak Tuhan. Tuhan melihat akan keinginan kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bernyanyi, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan lindungi gereja-gereja yang ada di dunia ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Erene. Tuhan pakai gereja ini menjadi saluran berkat bagi semua orang, bagi sekitar gereja kami. Kami berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Ibu Ina. Tuhan pakai Ibu Ina dalam kehidupan hari lepas hari supaya dapat terus melayani, terus membimbing kami anak-anak Tuhan yang selalu merindukan akan kehadiran Tuhan. Tuhan pakai pendeta ini ya Bapak, pendeta Ibu Ina ini dalam kehidupannya Bapak, sehingga kami dapat merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ina. Tuhan berkati juga keluarganya Bapak. Tuhan pakai keluarga ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh
anggota-anggota di dalam gereja GPB Irena ini Bapak, PHMJ, pengurus Pelkat, kelima Pelkat Tuhan, Tuhan pakai kami para pelayan Tuhan untuk terus setia, taat, dan semangat untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, bangsa Indonesia ini. Tuhan pakai bangsa ini menjadi bangsa yang penuh semangat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah keselamatan bagi kami semua. Pulihkan bangsa ini ya Bapa, supaya kami dapat bersukacita, dapat bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami hari ini. Tuhan, walaupun kami memberi dengan sedikit, tapi kami yakin percaya Tuhan akan mengurapi kami, Tuhan akan memberkati kami. Apapun yang kami berikan, itu kami berikan dengan sukacita, dengan penuh sukacita, karena Tuhan begitu besar bagi kami, kasih karunia Tuhan yang teramat mulia bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa, di mana dapat berguna untuk pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat kami GPB Irena. Inilah doa dan syukur hati kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Dea punya beberapa pengumuman. Yang pertama, karena masih COVID, kita tetap di rumah ya ibadahnya lewat online streaming di YouTube. Jadi adik-adik dari rumah tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa makan sayur dan minum air putih yang banyak. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa juga ingatkan mama, papa, oma, opa, kakak, dan adik yang ada di rumah adik-adik untuk sama-sama jaga kesehatan dan kebersihan supaya tetap sehat dan bugar. Yang kedua, ini kan kita udah mau Natal. Kak Dea mau ngasih tahu ke adik-adik dalam rangka menyambut Natal, PA mengadakan lomba loh. Siapa sih yang nggak tahu TikTok? Pasti adik-adik tahu TikTok kan ya, sering main-main lihat-lihat goyang-goyang. Nah, ada lomba di TikTok nih buat adik-adik sekalian. Untuk selengkapnya, adik-adik bisa lihat di berikut ini. Oke adik-adik, akhirnya kita sampai di penghujung ibadah. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Apa udah mulai ngantuk? Udah mau mulai tidur lagi? Atau udah mau cepat-cepat mau main? Sabar dulu, karena kita akan menyanyikan satu buah lagu terakhir dari Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak.
Tiba saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah IHMPA hari ini. Kami telah selesai beribadah, kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik di rumah dan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.